Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan menyesuaikan, mohon izin Bapak dosen menyesuaikan, mohon izin Kakak kelas senior menyesuaikan, izin menyampaikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori pusat lokasi yang beranggotakan Taruna Muda Martinus Yosri Saban, Notar 1901230. Taruna Muda Marwan Panggi Wisnu Aji, Notar 1901231. Taruna Muda Nabila Pasaga, Notar 1901308. Taruna Muda Okiwayu Ardana, Notar 1901323. Taruna Muda Raja Muhammad Iqbal Simamora, Notar 1901338. Munculnya teori pusat lokasi. Teori pusat lokasi adalah teori geografi yang menerangkan jumlah, ukuran, dan lokasi dari perumahan pada sistem perkotaan. Teori tersebut dikemukakan oleh seorang ahli geografi bernama Walter Christoller. Teori ini menyatakan bahwa perumahan merupakan pusat dari pelayanan untuk daerah sekitarnya. Teori Christoller. Christoller berpendapat bahwa sebuah pusat permukiman atau pasar menyediakan barang dan jasa untuk populasi lingkungan sekitarnya. Sehingga pusat permukiman mempengaruhi tingkat pelayanan pasar, transportasi, dan pemerintahan. Tingkat pelayanan suatu pusat lokasi ditentukan oleh kemampuan pelayanan lokasi tersebut yang dijelaskan sesuai dengan prinsip dasar yang dipercayai Christoller. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip dasar Christoller akan dijelaskan oleh Taruna Muda Raja Muhammad Iqbal, Notar 1901338. Yang pertama adalah range, yaitu jarak jangkauan antar penduduk dan tempat suatu aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Selanjutnya ada threshold, jumlah minimum penduduk atau konsumen yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasokan barang atau jasa yang bersangkutan. Asumsi Christoller. Yang pertama, permukaan bumi datar, tak terbatas, dan memiliki sumber daya homogen, di mana tersebar secara merata atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan kondisi geografis. Selanjutnya, tidak terdapat batasan administrasi dan politis yang dapat menyimpangkan perkembangan permukiman. Selanjutnya, tidak terdapat eksternal ekonomi yang mengganggu pasar. Dan yang terakhir, populasi tersebar secara merata di seluruh area dan tidak terdapat pusat permukiman. Saya Taruna Muda Martinus Yosri Saban, Notar 1901230, akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Raja. Yang sudah dijelaskan tadi adalah asumsi Christoller. Jadi yang dijelaskan terakhir adalah populasi tersebar secara merata di seluruh area dan tidak terdapat pusat permukiman. Berikutnya, banyak pedagang kecil menawarkan produk yang sama dan tidak ada keragaman produk. Semua pembeli memiliki daya beli yang sama. Biaya transportasi sama ke semua arah dan ragamnya sebanding dengan jarak. Pembeli membayar biaya transportasi produk atau layanan. Tidak ada akomodasi untuk inovasi atau kewirausahaan. Berikutnya adalah konsep heksagonal Christoller. Jadi dapat dilihat dari gambar, dapat diasumsikan bahwa transportasi menjangkau setiap jarak, sehingga area pasar berbentuk lingkaran. Untuk gambar yang bagian bawah, pada bentuk lingkaran terbentuk ruang-ruang yang tidak mendapat pelayanan, sehingga Christoller menyarankan bentuk segi enam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taruna Muda Marwan Panggi Wisnu Aji, Notar 1901331, tentang teori tempat sentral. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Christoller, seorang ahli geografis berkebangsaan Jerman pada tahun 1933. Menurut Christoller, terdapat konsep yang disebut jangkauan atau range dan ambang atau threshold. Range adalah jarak yang perlu ditempuh manusia untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang
Dalam teori ini diasumsikan pada suatu wilayah datar yang luas dihuni oleh sejumlah penduduk dengan kondisi yang merata. Dalam memenuhi kebutuhannya, penduduk memerlukan berbagai jenis barang dan jasa seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penduduk harus menempuh jarak tertentu dari rumahnya. Jarak tertentu tersebut disebut range. Selanjutnya, sistem jangkauan layanan. Ketiga, jangkauan layanan pasar menurut Christaller. Lokasi pusat merupakan daerah layanan prima yang menyediakan berbagai kebutuhan dari konsumen. Lokasi di sekitarnya merupakan lokasi yang lebih jauh dari pusat lokasi dengan pelayanan yang lebih rendah sehingga mengikuti lokasi pusat terdekat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem jangkauan layanan keempat. Lokasi dengan tingkat pelayanan rendah berada di batas heksagon. Pada lokasi ini, setengah dari lingkungan heksagon yang memiliki layanan yang lebih rendah tertarik pada lokasi dengan layanan yang lebih tinggi. Bisa kita amati pada gambar, di mana wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh dapat memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Nah, tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Selanjutnya adalah sistem jangkauan layanan K7. Layanan administratif dipusatkan pada lokasi heksagon yang memiliki layanan yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Jangkauan layanannya sampai pada satu lokasi heksagon di sebelahnya, sehingga jangkauan totalnya adalah 7 lokasi heksagon. Kita amati pada gambar, wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hierarki tertentu dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami mengenai teori lokasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.